Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajria Anindita dengan NPM 6023210021. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Psychology Framework. Jadi sebelumnya, Business Psychology Framework merupakan sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana filosofi, strategi, dan model organisasi dan model manusia saling berhubungan untuk menghasilkan produktivitas, kesejahteraan psikologis, dan pada akhirnya mencapai sustainable business excellence and happiness. Framework ini bergerak dari sisi kiri yaitu arah strategis. Arah strategis menuju sisi kanan yaitu hasil bisnis dan kebahagiaan dengan setiap tahap saling mempengaruhi dan berhubungan melalui umpan balik. Jadi yang pertama adalah strategic direction capital. Di dalamnya terdapat filosofi dan nilai yang mendasari mengapa organisasi ada, apa keyakinannya yang dipegang, dan bagaimana cara pandang terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Filosofi ini kemudian diterjemahkan ke dalam visi dan misi organisasi, di mana visi menggambarkan masa depan yang diinginkan, sedangkan misi menjelaskan peran dan kontribusi organisasi pada masa kini. Visi dan misi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan perlu divalidasi dan diredefinisi secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Dari visi dan misi ini diturunkan tujuan bisnis yang lebih spesifik, yaitu seperti target pendapatan, pangsa pasar, maupun inovasi produk. Selanjutnya, organisasi ini merumuskan strategic intent berupa rencana bisnis, proses bisnis, model keberhasilan, penetapan KPI, target, serta strategi yang konkret. Seluruh aspek arah strategik ini ibarat kompas yang menuntun organisasi agar setiap keputusan dan tindakan memiliki arah yang jelas. Setelah arah strategi ditetapkan, lanjut ke organisasional kapital, yang mana ini untuk mewujudkan model organisasi yang mencakup kepemimpinan dan manajemen seperti budaya organisasi, infrastruktur, serta teknologi manajemen dan manajemen pengetahuan. Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan menuntun kualitas pengambilan keputusan, kejelasan komunikasi, dan sejauh mana pemimpin mampu menjadi teladan. Budaya organisasi yang sering disebut sebagai cara kita bekerja di sini memegang peran penting karena budaya yang kolaboratif dan terbuka terhadap pembelajaran akan mempercepat implementasi strategi, infrastruktur dan teknologi manajemen seperti IT, aplikasi, manajemen proyek, atau platform kolaborasi yang mana memberikan sarana untuk membuat pekerjaan yang lebih efisien. Sementara itu, manajemen pengetahuan kemungkinan organisasi untuk mengelola pengalaman, praktik terbaik, serta informasi yang berguna agar dapat terus belajar dan berkembang. Yang keempat, aspek ini saling melengkapi dan perlu terus diperbarui agar modal organisasi tidak usang. Selanjutnya ada human capital atau modal manusia untuk berfokus pada kompetensi individu maupun kolektif. Kompetensi individu mencakup keterampilan teknis, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh setiap karyawan. Kompetensi tim meliputi kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan efektif. Lebih luas lagi, dan kompetensi organisasi yaitu kemampuan kolektif untuk berinovasi, memberikan layanan, serta beradaptasi dengan perubahan. Human capital ini tidak stakeholder di lingkungan, melainkan harus dikembangkan melalui pelatihan, mentoring, team building, maupun program pengembangan lainnya. Terus hubungannya ini harus dipelihara agar selalu menghasilkan kompetensi yang berulang dan berkelanjutan. Selanjutnya ada bisnis
Business result, yang mana business result ini mencakup pencapaian finansial, kepuasan pelanggan, serta reputasi organisasi. Dari hasil tersebut, bila dijalankan dengan seimbang, maka akan tercapai tujuan akhir berupa sustainable business, excellence, dan happiness, yaitu keunggulan bisnis yang berkelanjutan sekaligus kebahagiaan bagi karyawan maupun stakeholder. Namun, proses ini tidak berhenti di sana. Ada mekanisme umpan balik di mana hasil bisnis kembali digunakan untuk menilai apakah strategi, model organisasi maupun model manusia perlu diperbarui. Hasil yang dicapai memberi masukan untuk memperkuat filosofi, seperti merevisi visi atau investasikan kembali kepada pengembangan kompetensi. Dengan demikian, siklus berkelanjutan organisasi dapat terus berjalan. Jadi secara keseluruhan, Business Psychology Framework ini menuntun organisasi dari why menuju what, lalu how, hingga result. Kerangka ini menekankan bahwa berkelanjutan hanya dapat dicapai bila ada keseimbangan antara kinerja bisnis dan kesejahteraan psikologis. Organisasi yang hanya menekankan salah satu dapat beresiko kehilangan arah, tetapi organisasi yang mampu menjaga keduanya akan mencapai keunggulan sekaligus kebahagiaan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.